Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Foto sebelumnya, Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel juga menghancurkan kendaraan yang mencurigakan yang diduga pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman terhadap tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu, pemirsa, Israel melancarkan agresi militernya di kota Maifadun di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menggunakan drone peledak hingga menghancurkan sebuah tempat tinggal warga. Dampak serangan tersebut, puing-puing bangunan berserakan di tengah jalan. Drone pejuang Hizbullah kembali targetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone Ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Jelang penandatanganan kesepakatan damai di Swiss, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut MOU atau nota kesepahaman dengan Iran belum bersifat final. Ya, Trump bahkan mengancam akan kembali meluncurkan serangan ke Iran jika MOU tidak sesuai harapannya. Perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kini sudah semakin dekat. Penandatanganan kesepakatan damai dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 19 Juni di Swiss. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa MOU atau nota kesepahaman dengan Iran belum bersifat final. Trump bahkan mengancam AS akan kembali meluncurkan serangan ke Iran jika Iran tidak memenuhi harapannya. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. When do you expect this to work? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut belum mencakup pemberian keringanan sanksi secara langsung kepada Iran. Namun isu mengenai sanksi akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Diketahui Departemen Luar Negeri Swiss telah menjalin kontak erat selama beberapa hari terakhir dengan Amerika Serikat dan Iran, serta Pakistan dan Qatar sebagai mediator konflik terkait rencana penandatanganan damai di Swiss mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kesepakatan damai tidak akan berlanjut jika Israel tidak menarik pasukannya dari Lebanon. از نظر ما دو طرف این تفاهمنامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون
عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم. Pemirsa, pasukan Brigade Al-Qassam meledakkan 2 tank Israel di Gaza, Palestina. Al-Qassam merilis video serangan roket ke tank Merkava milik Zionis Israel. Tidak hanya roket, pemirsa, Al-Qassam menyerang tank Israel menggunakan alat peledak hingga menyebabkan ledakan besar. Serangan ini merupakan serangan balasan yang terus dilakukan Zionis Israel ke Palestina. Sementara itu, pada serangan di lokasi yang berbeda, Brigade Al-Qassam juga meluncurkan roket berpemandu ke tank Israel. Serangan roket ini membuat tank Israel hancur seketika hingga menewaskan pasukan Zionis Israel. Tempat usaha konveksi di Jakarta Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga yang tengah beristirahat panik. Ayo merapat sini, merapat. Udah gede nih. Kobaran api membakar sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Komplek Perdatam, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Api dengan cepat membesar, akibatnya banyak bahan kain yang mudah terbakar, membuat warga panik di sekitar lokasi yang tengah beristirahat. Rumah gue sebelahnya bakarnya parah banget. Ya lo udah jam 12 malam. 9 unit mobil pemadam beserta 70 personel diterjunkan, dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita dapat berita itu rumah ini ya, rumah tertata, ternyata permanen ya, tapi pas sampai di TKP ternyata infonya rumah yang digunakan buat industri konveksi buat usaha konveksi. Ada berapa bangunan Pak yang terbakar? Satu bangunan. Untuk kondisi konveksinya masih dibuka atau udah tutup dari aktivitas saja? Sudah tidak ada. 2023 tadi, 2022. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun diduga tempat usaha konveksi tersebut mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Tawuran pecah antar perguruan silat dengan warga di perkampungan Kaliju dan Kota Surabaya. Dalam peristiwa ini pemirsa, 2 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Video amatir menunjukkan rekaman saat sekelompok pesilat melakukan konvoi di jalanan di Kota Surabaya. Dalam rekaman terlihat mereka menyalakan flare dan kembang api sambil menggeber-geber motornya dan juga membawa bendera yang besar melambang dari organisasi. Tawuran terjadi saat sekelompok orang yang diduga dari perguruan silat lain melakukan provokasi. Saat dikejar, kelompok lain lari ke arah perkampungan warga hingga memicu kemarahan warga. Tawuran antar warga dan kelompok pesilat pun tak terhindarkan hingga menimbulkan korban jiwa. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lain menjalani perawatan akibat peristiwa ini.
Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Man? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, masih ada beberapa petunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa ini. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap para saksi. Dari Surabaya, Sony Herbawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Sukarame, Kabupaten Labuhan Batu Utara menggeruduk dan membakar kantor serta mes milik perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara. Peristiwa ini dipicu oleh tewasnya seorang pria yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh petugas keamanan perusahaan yang diduga merupakan oknum TNI. Kobaran api melalap sedikitnya 5 bangunan yang terdiri dari kantor dan mes milik perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara yang berlokasi di Desa Sukarame Baru, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Insiden pembakaran ini diduga menjadi buntut dari tewasnya seorang pria bernama Luis David Huta Barat, 32 tahun, yang diduga meninggal dunia akibat penganiayaan oleh oknum petugas pengawas dan keamanan PT Agrinas Palma Nusantara. Berikan edukasi bahwasanya peristiwa ini jangan melebar, jangan membesar, cukup kita selesaikan di peristiwa tadi malam karena kami berkomitmen TNI dan Polri melakukan proses penegakan hukum secara jelas, cepat, terang sehingga ada kepastian hukum terhadap pelaku yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini, Kepala Staf Kodim 0209 Labuan Batu, Mayor Infranti Sondang Hamonangan Tanjung menyerahkan dan mendukung adanya proses penegakan hukum jika ada anggota TNI yang terlibat. Kalau memang nanti dari dugaan itu terbukti, ya kita serahkan saja kepada proses hukum. Saat ini kan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Kalau memang nanti ada terlibatan oknum TNI, ini akan ada pelimpahan ke Subdenpom. Dan tadi malam juga kita sudah bekerja sama dari Kodim, Polres, dan Subdenpom untuk mendalami permasalahan ini. Untuk menjaga keamanan, pihak kepolisian dan TNI menerjunkan 2 peloton personel untuk mengamankan lokasi. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Radi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa pembakaran mes PT Agrinas Palma Nusantara diduga dipicu akibat tewasnya seorang warga kampung setempat yang dianiaya 4 orang petugas keamanan perusahaan. Bahkan pihak keluarga korban pun membawa jenazah korban ke kantor Polsek Kualuhulu untuk menuntut keadilan. Seorang pria diduga dianiaya oleh 4 petugas pengawas dan keamanan PT Agrinas Nusantara Desa Sukarame Baru, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara hingga tewas. Dengan perasaan duka dan amarah, sejumlah keluarga korban kecewa dan membawa jenazahnya ke Polsek Kualuhulu untuk menuntut keadilan. Yang telah membunuh salah satu masyarakat Sukarame. Menurut keluarga korban, peristiwa pemukulan terjadi pada Selasa 16 Juni 2026. Korban sedang menimbang buah kelapa sawit bersama sejumlah warga di Dusun Lubuk Pinang, Desa Sukarame Baru, kemudian didatangi para pelaku dan terjadi keributan yang berujung korban LD Huta Barat dianiaya hingga tewas di tempat. 2 dari 4 pelaku pengeroyokan diduga merupakan oknum anggota TNI yang bertugas BKO di perusahaan tersebut. Kerjanya di sana menimbang buah masyarakat kampung, karena di situ ada kampung Dusun Lubuk Pinang. Nah, itu kinerjanya di sana. Jadi kemudian 2 oknum datang itu Pak ya, menghampiri korban ya? Dan beberapa kawannya. Kira-kira jumlahnya ada berapa orang Pak yang melakukan penganiayaan? Untuk saat ini kurang lebih 4 orang ada. Pada saat terjadi penganiayaan Pak? Iya. Jadi korban langsung meninggal di tempat itu gimana Pak? Meninggal di tempat. Sementara itu PT Agrinas Palma Nusantara membantah adanya penganiayaan yang dilakukan. Apa yang ada siapa? Coba dulu. Enggak, jelaskan kau dulu yang kau cakapkan tadi. Halo.
kami aman. Siapa yang aman lu? Kau jelaskan dulu. Masyarakat kami mengamankan 2 orang yang kami tahan. Siapa korban, siapa sekarang yang sudah tahu juga. bebas yang 2 orang itu. Sudah bebas gitu. Tapi pihak keluarga mengatakan bahasanya korban yang dianiaya oknum TNI tersebut meninggal dunia gimana gitu? Tidak ada. Nah, betul ya. Jadi penyebab penganiayaan itu apa? Apa penyebab penganiayaannya? Tidak ada penganiayaan, Pak. Tidak ada. 2 orang. Kasus ini kini tengah ditangani Polres Labuan Batu. 10 orang telah diperiksa sebagai saksi, sementara jenazah korban diautopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel juga menghancurkan kendaraan yang mencurigakan yang diduga pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman terhadap tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu, pemirsa, Israel melancarkan agresi militernya di kota Maifadun di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menggunakan drone peledak hingga menghancurkan sebuah tempat tinggal warga. Dampak serangan tersebut, puing-puing bangunan berserakan di tengah jalan. Drone pejuang Hizbullah kembali targetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan, sedangkan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone Ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan.
Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Jelang penandatanganan kesepakatan damai di Swiss, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut MOU atau nota kesepahaman dengan Iran belum bersifat final. Ya, Trump bahkan mengancam akan kembali meluncurkan serangan ke Iran jika MOU tidak sesuai harapannya. Perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kini sudah semakin dekat. Penandatanganan kesepakatan damai dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 19 Juni di Swiss. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa MOU atau nota kesepahaman dengan Iran belum bersifat final. Trump bahkan mengancam AS akan kembali meluncurkan serangan ke Iran jika Iran tidak memenuhi harapannya. No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut belum mencakup pemberian keringanan sanksi secara langsung kepada Iran. Namun isu mengenai sanksi akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Diketahui Departemen Luar Negeri Swiss telah menjalin kontak erat selama beberapa hari terakhir dengan Amerika Serikat dan Iran, serta Pakistan dan Qatar sebagai mediator konflik terkait rencana penandatanganan damai di Swiss mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kesepakatan damai tidak akan berlanjut jika Israel tidak menarik pasukannya dari Lebanon. از نظر ما دو طرف این تفاهمنامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم. Pemirsa, pasukan Brigade Al-Qassam meledakkan 2 tank Israel di Gaza, Palestina. Al-Qassam merilis video serangan roket ke tank Merkava milik Zionis Israel. Tidak hanya roket, pemirsa, Al-Qassam menyerang tank Israel menggunakan alat peledak hingga menyebabkan ledakan besar. Serangan ini merupakan serangan balasan yang terus dilakukan Zionis Israel ke Palestina. Sementara itu, pada serangan di lokasi yang berbeda, Brigade Al-Qassam juga meluncurkan roket berpemandu ke tank Israel. Serangan roket ini membuat tank Israel hancur seketika hingga menewaskan pasukan Zionis Israel. Kota Al-Bireh di tepi barat Palestina jadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi bahkan dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat penjajah Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata di jalanan.
Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh, tepi barat Gaza, kini berada di bawah invasi penjajah Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Pemirsa, pemukim Israel menyerang masjid dan membakar area sholat perempuan di tepi barat Palestina. شباب وينكم يا شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع تعالوا. Api berkobar dari dalam ruang sholat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilia, tepi barat. Sekelompok pemukim Israel menyerbu desa tersebut saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area sholat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. شباب وينكم يا شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع تعالوا. شباب وينكم يا شباب؟ Tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Der Abu Mash'al di barat laut Ramallah, Palestina. Tidak hanya menutup akses warga Palestina, penjajah Israel juga melakukan aksi penembakan di mana akibatnya seorang jurnalis menjadi korban dan mengalami cedera di bagian kaki. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Der Abu Mash'al di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak. توجهنا للتغطية في قرية دير مشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي اصبت بقنبلة غاز برجلي بشكل مباشر كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل وعرفنا عن انفسنا انه احنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Der Abu Mash'al barat laut Ramallah. Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota barat laut Ramallah, termasuk Dir Abu Mash'al, Beitelo, dan Jamala. Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Pemirsa, aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa dan petugas bahkan alami luka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan untuk mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Masa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada Rabu sore. Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, masa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan juga kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini, ratusan mahasiswa memenuhi DPRD Jabar untuk menyuarakan tuntutannya. Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi dalam diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Bisa langsung balik kanan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan, termasuk Serikat Mahasiswa UGM, menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Mereka menyebut insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan juga kebebasan dalam berpendapat. Mereka mengungkapkan alasan insiden kericuhan tersebut merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi tersebut sudah tidak representatif dengan kondisi bangsa. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan juga penggusuran warga di Papua. Berkesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu berjalan ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya, jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu masa aksi untuk melihat secara langsung kondisi Papua.
Pemirsa, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu menyebut ada yang menunggangi gerakan mahasiswa. Bahkan mereka menuduh mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, dekat dengan jaringan politik. Sejumlah mahasiswa kerap menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Unjuk rasa dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu buka suara. Mereka menyebut gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, langsung membantahnya dan mengklarifikasi terkait mobil yang digunakan dirinya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkompetisi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk meminjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Sementara itu, rencananya mahasiswa akan terus berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah lain. Mereka menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia. Pemirsa, founder Mari Kita Bahas Ahmad Alimuddin dan kreator konten Firdian Aurelio terlibat perdebatan sengit soal sikap pendukung negara terhadap kritik kepada pemerintah. Firdian menilai sebagian pendukung pemerintah lebih fokus mengkritik cara penyampaian kritik ketimbang mengoreksi kebijakan. Sementara Ahmad Alimuddin menekankan pentingnya memahami aturan dan juga etika dalam menyampaikan aspirasi. Dituduh. Cuma kenapa kita ditahan demo di Bundaran HI? Oke, saya sudah jawab. Kenapa? Satu, kesalahan Anda. Kesalahan Anda pertama adalah Anda membuat surat tanggal 9 Juni. 9 Juni Anda buat surat, tapi Anda baru sampaikan suratnya melalui WA. Melalui WA. Bang, demonstrasi aja nggak ada izin, adanya pemberitahuan. Nggak bisa. Demonstrasi nggak perlu izin, adanya pemberitahuan. Pergub DKI itu mengatur bahwa Bundaran HI itu bukan tempat yang dibolehkan untuk demo. Pemerintah DKI saja sudah yang klarifikasi. Sudah diberikan adalah DKI itu sudah di klarifikasi. Senayan. Lalu kemudian di DPR MPR namanya aja pemberitahuan. Pintu Selatan. Untuk apa kita? Oh enggak, yang namanya pemberitahuan Anda harus datang ke polisi, lalu kemudian kasih surat pemberitahuan berapa banyak masanya dan Anda menerima surat. Tiba-tiba sekarang Anda harus tiba-tiba sekarang polisi peduli berarti kalau ada pemberitahuan kita boleh demo di HI gitu. Sejak Agustus dari awal aja Anda sudah salah cara menyampaikan surat. Anda hanya mengirim surat dalam bentuk PDF tanpa prosedur. Lalu kemudian Anda menganggap itu sebagai sebuah surat. Bang, emang gimana sih Bang? Bikin demo yang bener gimana sih Bang? Abang pernah demo nggak? Gua pernah demo. Gimana cara bikin suratnya Bang? Surat itu H-3. Surat itu harus disampaikan orasinya yang mana Bang? Ntar di post di Alimuddin ya, di post orasinya ya. Dengar. Anda kalau misalnya mau demo itu harus memberikan surat H-3 Pak. Datang ke kantor polisi sampein. Mana yang lebih beretika ketika misalnya Anda sampaikan surat, kirim aja tanpa ada kata dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika ada komunikasi yang dibuka oleh kepolisian nggak direspon. Maka wajar ketika misalnya kepolisian bilang bahwa tidak ada surat yang disampaikan. Oke, berarti kita anggap Bundaran HI bukan tempat demo ya Bang? Betul. Sama seperti dapur dan juga KDMP bukan tempat polisi dan juga tentara. Anda baca Perkapolri. Anda baca Perkapolri. Udah baca belum? Udah dong. Ya, apa pernah demonstrasi? Abang pernah baca konstitusi UUD 45 nggak? Loh, tentang kebebasan berpendapat. Ada nggak kebebasan pendapat? Misalnya tidak paham. Anda bebas berbicara, berpendapat. Perkapolri atau undang-undang dulu? Kemudian. Malim Perkapolri apa undang-undang dulu? Oke, sekarang saya kembalikan. Perkapolri apa undang-undang dulu? Sebentar, kita gantian dulu. Bentar. Pemerintah pusat punya aturan. Kebebasan berpendapat bisa disampaikan di mana aja mengatakan itu. Nggak bisa dong. Ada perkap, ada aturan turunan. Gini,
Undang-undang dasar itu sebagai dasar undang-undang. Lalu kemudian ada turunan undang-undangnya. Begitupun ketika kita bicara soal kebebasan berpendapat. Betul, undang-undang dasar menjamin siapapun di negeri ini untuk berbeda pendapat. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada Perkapolri yang mengatur ini tempat-tempat yang boleh untuk demonstrasi. Ada Pergub DKI yang mengatur bahwa ada 3 tempat di Jakarta ini yang boleh untuk demonstrasi. Pertama ada bundaran ada parkir timur Senayan, terus kemudian ada DPR MPR, dan ada parkir selatannya Monas. Bang. Itu 3 hal. Anda baca. Oke. Kalau belum baca ada di nomor 232. Bang. Kira-kira di Perkapolri itu yang dilarang apa lagi, Bang? Kira-kira yuk Anda tanggapin aja. Anda baca nggak? pasal berapa, Bang, Bundaran HI itu larangannya? Saya udah bahas di konten saya, silakan dilihat. Atau gini, Bang, ada nggak pasal yang melarang polisi mukul-mukulin mahasiswa? Ada nggak, Bang? Ada. Berarti berbagai penangkapan mahasiswa yang terjadi hari ini salah nggak? Saya tanya balik. Berbagai apa yang penangkapan membuat mahasiswa orang kemudian melakukan tindakan misalnya untuk menjaga keamanan? Hah? Emang karena ada yang memprovokasi, Bos. Itu yang harus Anda ingat. Bang, Abang pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap orang belum yang pernah nggak dianggap apa-apa ini sebagai tahanan politik? Apa? Enggak, ada 1.000 lebih orang di awal tahun nih yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak? Apa yang membuat mereka ditahan? Salah tangkep, Bang. Kan akhirnya bebas semua, sisa 140. Ya, jangan jauh-jauh ke sana kemari, Bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang. Ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapur nih pemerintahannya sendiri. Pemirsa, sebuah layanan perbankan syariah terus menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Khususnya anak muda, berbagai layanan perbankan syariah ini kini dapat diakses melalui sebuah aplikasi. Bank Syariah Nasional atau Bank BSN terus memperluas jangkauan layanan digital kepada masyarakat melalui aplikasi Balai Syariah. Hadir dalam BTN Jakarta International Marathon 2026, BSN ingin memperkenalkan bahwa menabung dan mengakses berbagai layanan perbankan syariah kini dapat dilakukan dengan mudah. BSN berhasil mencatatkan 187.319 pengguna aktif dengan volume transaksi mencapai 3,51 triliun rupiah dari total 1,47 juta transaksi. Kita tuh Balai Syariah hanya 4 bulan itu kita sudah meraup aktivasi balai itu sekitar 150-an ribu ya, dengan transaksi 1,4 juta. Nah, sedangkan volumenya itu 3,5 triliun. Jadi hal ini yang kita akan improve terus ya. Kita akan improve untuk memenuhi layanan yang sekarang udah ke arah digital lah, Balai Syariah. Produk cicil emas BSN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kenaikan hampir 1.000% secara tahunan. Hal ini menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah digital. Dari Jakarta, Kia Della Rosa, Tri Julianti, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah produk sabun cuci piring turut hadir dan meramaikan Pekan Raya Jakarta di tahun ini. Selain menghadirkan ragam aktivitas dan promo menarik, produk ini juga mengedukasi masyarakat pentingnya bahan alami. Kilau Nipis hadir di Jakarta Fair Kebayoran 2026 untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih produk kebersihan yang aman bagi keluarga. Dengan menghadirkan brand ambasador Nikita Willy, masyarakat diajak memilih produk kebersihan yang tidak hanya efektif membersihkan, tapi juga aman digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Menggunakan formula berbahan dasar tumbuhan, produk ini dirancang untuk membantu membersihkan lemak dan bau amis. Selain fungsi utamanya memang membersihkan, karena memang bahan-bahannya itu bahan alami yang sudah mendapatkan sertifikat dari USDA, kita menggunakan bahan alami yang terbarukan, sehingga selain fungsi utama bersihnya itu terdelivery, dan sehat dan keamanan untuk anggota keluarga juga kita jaga melalui produk Kilau Nipis ini. Selain menyajikan beragam program promosi, berbagai aktivitas interaktif dihadirkan dalam booth Kilau Nipis, agar semakin banyak masyarakat yang sadar produk yang bersih alami bukan kimiawi. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, A-News melaporkan.
Pemirsa, sebuah tradisi digelar di Desa Guci, Jawa Tengah untuk menyambut datangnya bulan Suro. Tradisi ini menjadi bentuk ikhtiar untuk memohon keselamatan dan mengungkapkan rasa syukur. Ribuan warga Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berkeliling desa sambil menyalakan obor. Ya, tradisi ini disebut dengan Nyiwer atau Mapak Suro, sebuah pawai obor yang dilangsungkan untuk menyambut datangnya bulan Suro. Obor dibawa berkeliling desa sambil melantunkan zikir dan sholawat untuk memohon keselamatan. Tradisi ini memiliki filosofi yang mendalam, yakni urip iku urup, lan urup iku urip. Artinya, hidup itu harus menyala dan memberikan manfaat bagi sesama, serta senantiasa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Dengan harapan itu tidak lain dan tidak bukan, alam tetap lestari, berdampingan dengan manusianya, dan semua manusianya juga kepemilikannya berharap semua itu selamat dan berkah. Tradisi Nyiwer ditutup dengan larung bunga 7 rupa di sumber mata air panas alami Pancuran 13. Tradisi ini menjadi bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan dan ungkapan rasa syukur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. 1 orang tewas akibat kecelakaan pesawat di Jalan Bebas Hambatan, Laredo, Texas, Amerika Serikat. Penyelamatan korban berlangsung dramatis. Pemirsa, pesawat jet bisnis dengan 6 orang penumpang dan awak pesawat jatuh dan terbakar di Jalan Bebas Hambatan. Kobaran api membesar membuat pengemudi kendaraan yang melintas berhenti dan meninggalkan kendaraan mereka. Para pengendara ini berusaha menolong dengan memecahkan kaca dan membuka paksa pintu pesawat. Belum diketahui apa penyebab kecelakaan, namun diduga karena kegagalan mesin. Pemirsa, duka menyelimuti India di tengah memanasnya krisis Timur Tengah. Jenazah 2 pelaut India yang tewas dalam serangan militer Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Kedatangan jenazah 2 pelaut India menjadi simbol tragis dari memanasnya konflik di kawasan Teluk. Jenazah Aditya Sharma tiba di Bandara Internasional Chandigarh sebelum diberangkatkan menuju kampung halamannya di negara bagian Punjab. Petugas medis dan otoritas bandara memberikan penghormatan saat peti jenazah diturunkan dari pesawat dan dibawa menggunakan ambulans. Aditya Sharma merupakan salah satu dari 3 pelaut India yang tewas dalam serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal tanker MT Setebelo pada 10 Juni lalu. Dalam insiden itu, 21 awak kapal lainnya berhasil diselamatkan. Pada hari yang sama, jenazah korban lainnya, Sivana Kauresia, juga tiba di kota Gorakhpur, negara bagian Uttar Pradesh. Kedatangan jenazah disambut haru pihak keluarga serta warga setempat. Menurut Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM, kapal MT Setebelo menjadi sasaran serangan presisi di ruangan mesin karena diduga mengangkut minyak Iran dan mengabaikan peringatan dari pasukan Amerika. Tragedi ini terjadi di tengah upaya diplomatik Washington dan Teheran untuk mengakhiri konflik yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan.
Zionis Israel juga menghancurkan kendaraan yang mencurigakan yang diduga pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman terhadap tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, Israel melancarkan agresi militernya di kota Maifodon, Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menggunakan drone peledak hingga menghancurkan sebuah tempat tinggal warga. Dampak serangan tersebut, puing-puing bangunan berserakan di tengah jalan. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali targetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone Ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Pemirsa, jelang penandatanganan kesepakatan damai di Swiss, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut MOU atau nota kesepahaman dengan Iran belum bersifat final. Trump bahkan mengancam akan kembali meluncurkan serangan ke Iran jika MOU tidak sesuai harapan. Perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kini sudah semakin dekat. Penandatanganan kesepakatan damai dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 19 Juni di Swiss. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa MOU atau nota kesepahaman dengan Iran belum bersifat final. Trump bahkan mengancam AS akan kembali meluncurkan serangan ke Iran jika Iran tidak memenuhi harapannya. No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. When do you expect this to work? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa nota kesepahaman tersebut belum mencakup pemberian keringanan sanksi secara langsung kepada Iran. Namun isu mengenai sanksi akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Diketahui Departemen Luar Negeri Swiss telah menjalin kontak erat selama beberapa hari terakhir dengan Amerika Serikat dan Iran, serta Pakistan dan Qatar sebagai mediator konflik terkait rencana penandatanganan damai di Swiss mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kesepakatan damai tidak akan berlanjut jika Israel tidak menarik pasukannya dari Lebanon. از نظر ما دو طرف این تفاهمنامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan salah satu poin kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran adalah Iran dilarang memiliki senjata nuklir. Selain itu, Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya dalam 2 hari ke depan. We'll be discussing a little bit about the deal with Iran.
at the 4 o'clock news conference. It's a great deal for a lot of reasons, but number one, by far, 99.9% is they will never have a nuclear weapon, and you can't give Iran a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong, and most people seem to be very happy. Who's really happy is the market, because the market's gone up thousands of points over the last 4 or 5 days since hearing about it. And the Strait is going to be opening. It's already partially opened. It's going to be opening up soon in full over the next day or two. We'll be discussing a little bit about the deal with Iran at the 4 o'clock news conference. It's a great deal for a lot of reasons, but number one, by far, 99.9% is they will never have a nuclear weapon, and you can't give Iran a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon. Pemirsa, pasukan Brigade Al-Qassam meledakkan 2 tank Israel di Gaza, Palestina. Al-Qassam merilis video serangan roket ke tank Merkava milik Zionis Israel. Tak hanya roket, Al-Qassam menyerang tank Israel menggunakan alat peledak hingga menyebabkan ledakan besar. Serangan ini merupakan serangan balasan yang terus dilakukan Zionis Israel ke Palestina. Sementara itu, pada serangan di lokasi yang berbeda, Brigade Al-Qassam juga meluncurkan roket berpemandu ke tank Israel. Serangan roket ini membuat tank Israel hancur seketika hingga menewaskan pasukan penjajah Israel. Pemirsa, kota Al-Bireh di tepi barat Palestina menjadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat militer Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata ke jalanan. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh tepi barat Gaza kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Teroris Israel menyerang masjid dan membakar area sholat perempuan di tepi barat Palestina. Api berkobar dari dalam ruang sholat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilia, tepi barat. Sekelompok teroris Israel menyerbu desa itu saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area sholat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. Pemirsa, tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Dera Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Tidak hanya menutup akses warga Palestina, Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan mengakibatkan seorang jurnalis menjadi korban dan mengalami cedera di bagian kaki. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Dera Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak.
توجهنا للتغطية في قرية دير مشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي، اصبت بقنبله غاز برجلي بشكل مباشر. كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل وعرفنا عن انفسنا انه احنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir, Abu Mashal, Barat Laut Ramallah. Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota Barat Laut Ramallah, termasuk Dir Abu Mashal, Beitelo, dan Jamala. Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Setelah 32 bulan ditahan Israel, seorang warga Palestina akhirnya dibebaskan. Saat pulang, seorang ibu sampai tidak mengenali bahwa yang pulang adalah putranya. Momen haru menyelimuti kepulangan Sadek Tahaineh, warga Silat Al-Harithia, sebelah barat Jenin yang ditahan Zionis Israel. Sadek akhirnya dibebaskan Zionis Israel setelah 34 bulan ditahan. Kepulangan Sadek disambut haru ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan Sadek tidak kuasa menahan tangis saat ayahnya kembali dalam kondisi selamat. Bahkan ibunda Sadek sampai tak mengenali putranya sendiri lantaran penahanan berkepanjangan yang membuat penampilan Sadek berubah. Zionis Israel kerap menahan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda jalur Gaza memperburuk penderitaan warga Palestina di kamp pengungsian. Ribuan keluarga yang tinggal di tenda-tenda darurat mengaku menghadapi kondisi hidup yang semakin sulit. Pasalnya mereka harus bertahan hidup dalam kondisi panas menyengat. Para pengungsi menggambarkan hidup di tenda-tenda pengungsian pada siang hari seperti berada di dalam oven raksasa sehingga mereka sulit beraktivitas. Bahkan di malam hari, suhu yang tinggi membuat mereka tak bisa beristirahat. Untuk mengatasi panas ekstrim, warga berenang dan juga bermain di pantai atau membasahi tubuh mereka. الخير من نار الله الموقدة، يعني هذه النار الجانب الثاني ولا بنعرف ننام ولا بنعرف نقيم. Sebuah tempat usaha konveksi di Jakarta Selatan ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga yang tengah beristirahat panik. Ayo merapat sini, merapat. Udah gede nih. Kobaran api membakar sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Komplek Perdatam, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Api dengan cepat membesar, akibatnya banyak bahan kain yang mudah terbakar, membuat warga panik di sekitar lokasi yang tengah beristirahat. Rumah gue di sebelahnya, bakarnya parah banget. Ya lo udah jam 12 malam. 9 unit mobil pemadam beserta 70 personel diterjunkan dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita dapat berita itu rumah ini ya, rumah tertata, ternyata permanen ya, tapi pas sampai di TKP ternyata infonya rumah yang digunakan buat industri konveksi buat usaha. Ada berapa bangunan Pak yang terbakar? 1 bangunan. Untuk kondisi konveksinya masih dibuka atau sudah tutup? Ada aktivitas saja? Sudah tidak ada 23 tadi, jam 22. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun diduga tempat usaha konveksi tersebut mengalami korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.
Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran pecah antar perguruan silat dengan warga di perkampungan Kalijudan, Kota Surabaya. Dalam peristiwa ini, 2 orang mengalami luka dan 1 orang meninggal dunia. Video amatir menunjukkan rekaman saat sekelompok pesilat melakukan konvoi di jalanan di Kota Surabaya. Dalam rekaman terlihat mereka menyalakan flare dan kembang api sambil menggeber-geber motornya dan juga membawa bendera yang besar melambang dari organisasi. Tawuran terjadi saat sekelompok orang yang diduga dari perguruan silat lain melakukan provokasi. Saat dikejar, kelompok lain lari ke arah perkampungan warga hingga memicu kemarahan warga. Tawuran antar warga dan kelompok pesilat pun tak terhindarkan hingga menimbulkan korban jiwa. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lain menjalani perawatan akibat peristiwa ini. Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Man? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, masih ada beberapa tunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Hingga kini polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan atas peristiwa ini. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap para saksi. Dari Surabaya, Sony Herbawan, iNews melaporkan. Seorang pendaki terjatuh dan mengalami patah tulang saat mendaki Gunung Bulu Saukang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan pada malam hari. Korban bernama Amir Pramilia, 26 tahun, warga asal Kabupaten Goa terjatuh saat mendaki bersama 2 rekannya hingga mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan memberikan pertolongan pertama dengan membidai kaki kiri korban. Korban dievakuasi menggunakan tandu menuruni jalur pendakian yang terjal dan beresiko. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan pegunungan yang curam dan kondisi gelap pada malam hari. Pelan. Jangan hentak ya. Stop. Meski demikian, petugas berhasil membawa korban turun dengan selamat hingga tiba di posko. Satu korban yang mengalami patah kaki pada saat mendaki di Gunung Saukang, Kabupaten Maros. Dan setelah kami menerima informasi, kami memberangkatkan tim rescue sebanyak 9 orang menuju ke LKK. Dan setelah tiba, tim rescue dari kantor SAR Makassar bersama tim SAR gabungan menuju ke pos 5 dan melakukan evakuasi. Dan pada korban atas nama Amir, Lakis 26 tahun, berhasil dievakuasi dan dilanjutkan dievakuasi ke posko registrasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan kepada tim medis Puskesmas Tompo Bulu untuk mendapatkan penanganan sebelum dirujuk ke rumah sakit di Kota Makassar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, berniat mengambil bola di sela-sela tembok, seorang pelajar terjepit di sela-sela tembok. Korban yang merupakan seorang pelajar SMP akhirnya berhasil dievakuasi secara dramatis oleh petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat proses evakuasi dilakukan, petugas berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Setelah kurang lebih 1 jam terjebak di sela-sela tembok, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Korban diketahui terjebak di sela-sela tembok setelah berusaha mengambil bola yang tersangkut di atas bangunan. Namun naas, korban terperosok di sela-sela tembok dan tak bisa keluar. Pertama, kita mendapat laporan dari salah satu siswa yang melapor ke kantor kita bahwasannya ada anak yang terjepit di sela-sela tembok karena mengambil bola. Dan kita memberikan pelayanan
untuk mengevakuasi korban tersebut. Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar, dan kita kendala hanya terselip antara tembok-tembok, itu aja. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa dan petugas bahkan alami luka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi dalam diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Bisa langsung balik kanan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan termasuk Serikat Mahasiswa UGM menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Mereka menyebut insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan juga kebebasan dalam berpendapat. Mereka mengungkapkan alasan insiden kericuhan tersebut merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi tersebut sudah tidak representatif dengan kondisi bangsa saat ini. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan juga penggusuran warga di Papua. Kesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah tepat.
Ya pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel juga menghancurkan kendaraan yang mencurigakan diduga pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman terhadap tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu Israel melancarkan agresi militernya di kota Maifadun di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menggunakan drone peledak hingga menghancurkan sebuah tempat tinggal warga. Dampak serangan tersebut, puing-puing bangunan berserakan di tengah jalan. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali targetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone Ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Drama 6 gol warnai laga pembuka grup L. Sempat mendapat perlawanan sengit timnas Inggris akhirnya sukses menumbangkan Kroasia dengan skor 4-2. Berikutnya The Three Lions akan menghadapi Ghana, sedangkan Kroasia jumpa Panama pada laga kedua fase grup. Ya pemirsa, sementara hasil mengejutkan tersaji di laga pembuka grup K Piala Dunia 2026. Tim unggulan Portugal yang diperkuat mega bintang Cristiano Ronaldo harus puas mengawali turnamen dengan 1 poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo.